ketahanan bencana. Bencana tak henti menyapa negeri ini. Dalam beberapa waktu terakhir, banjir melanda sejumlah provinsi seperti di Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan, Nusa Tenggara Barat hingga Papua. Status darurat bencana diterapkan di daerah-daerah tersebut. Dampak banjir kali ini luar biasa. Transportasi dan ekonomi lumpuh. Puluhan ribu warga harus mengungsi dan ratusan hektar tanaman padi puso. Ini bisa mengancam ketahanan pangan. Di Sumatera Barat misalnya, 616 hektar tanaman padi di Pasaman Barat habis dibawa banjir. Di pesisir selatan, 6.892 tanaman padi petani juga hanyut. Dari berbagai provinsi yang dilanda banjir, Provinsi Jawa Tengah tergolong yang paling parah. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Tengah mencatat setidaknya telah terjadi 104 bencana alam yang melanda wilayah tersebut sejak 2024. Sejumlah daerah di Jawa Tengah susul menyusul dilanda banjir. Semarang, Pekalongan, Kendal, Grobogan, Demak, Kudus, Pati, dan Jepara berderetan tersapu banjir. Banjir paling parah dialami Demak yang menggenangi 89 desa dalam 11 kecamatan. Jumlah pengungsi juga melonjak hingga menjadi 22.725 jiwa pada Senin 18 Maret. Jumlah itu bisa bertambah mengingat banjir yang kian meluas dan hujan terus mengguyur. Bencana banjir tampaknya akan meluas ke berbagai wilayah di Indonesia. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi cuaca ekstrim di beberapa wilayah tanah air masih akan terjadi selama 3-4 hari mendatang hingga akhir pekan ke-3 Maret. Potensi cuaca ekstrim tersebut terkonsentrasi hampir merata di seluruh wilayah tanah air. Dengan peringatan yang dikeluarkan BMKG tersebut, tidak ada jalan lain, pemerintah daerah maupun pusat mesti bersiap menghadapi kemungkinan terburuk seperti bencana banjir, tanah longsor, dan angin kencang. Potensi bencana tersebut sulit dicegah. Karena itu, pemerintah harus menyiapkan mitigasi untuk mengurangi dampak bencana tersebut untuk mengurangi korban jiwa, harta benda, ataupun dampak ekonomi. Kondisi alam yang berpotensi memicu bencana tidak bisa dikontrol siapapun. Letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan 4 lempeng tektonik yaitu lempeng benua Asia, benua Australia, lempeng Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik membuat Indonesia sangat rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Dengan kondisi geografis tersebut, semestinya pemerintah pusat maupun daerah lebih memperkuat kewaspadaan menghadapi bencana. Pemerintah sejatinya punya otoritas penuh untuk membuat serangkaian kebijakan agar menekan dampak bencana seminim mungkin. Namun faktanya, pemerintah selalu tergopoh-gopoh dan tergagap ketika bencana tiba. Apa yang terjadi di Jawa Tengah saat ini adalah contoh nyata betapa penanganan yang diberikan kepada korban banjir ataupun untuk mengusir banjir itu sendiri cenderung lambat. Penanganan yang diberikan pemerintah memperlihatkan seolah-olah kita negara tak pernah terlanda bencana, seakan-akan tanah air adalah tempat paling aman dari bencana. Kondisi yang selalu terjadi di Indonesia itu seakan tidak pernah menemukan solusi dengan formula yang paten. Kesiapsiagaan untuk melakukan mitigasi selalu gagal. Bencana di negeri ini terus menelan korban jiwa. Kedepan, politik kebencanaan harus benar-benar ditegakkan. Terapkan semua aspek penanganannya tanpa ada terkecuali. Siapkan anggaran mitigasi yang memadai, baik di pemerintah pusat maupun daerah. Berikan sosialisasi kesiapan bencana yang tersistem. Peningkatan literasi kebencanaan juga penting untuk memperkukuh ketahanan bencana bangsa ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.